Bayangkan langit menggelegar dan samudra bergelora secara bersamaan. Apa jadinya jika dewa petir dan dewa laut beradu kekuatan? Di medan laga mitologi, Zeus sang penguasa langit dengan petir tak tertandingi melawan Poseidon, dewa samudra dengan badai dahsyat di telapak tangannya. Keduanya berdiri gagah di puncak gunung Olympus bersama 10 saudara dewa lainnya. Zeus dan Poseidon adalah 2 dari 12 dewa Olympus yang menguasai alam semesta kuno. Zeus dikenal sebagai raja para dewa, penguasa langit yang menetapkan hukum dan keadilan abadi. Ia memancarkan petir yang meluluh lantakan gunung, suaranya menggelegar menaklukkan cakrawala. Sementara itu, Poseidon duduk sejajar di Olympus sebagai penguasa lautan yang bergelora. Dia adalah dewa gempa bumi, pelindung kuda, dan pengendali makhluk lautan yang misterius. Kedua saudara ini adalah anak dari Kronos dan Rhea, berdarah dewa yang sama. Pertarungan di antara mereka adalah pertarungan 2 kekuatan alam. Kisah mereka dimulai di zaman kuno ketika dunia masih dikuasai para Titan. Kisah epik ini membawa kita melintasi zaman ke pertempuran abadi antara langit dan lautan. Bersiaplah menyelami legenda kelam di balik kelahiran sang dewa petir dan dewa laut sebelum kekuatan mereka benar-benar bertabrakan. Kisah epik para dewa ini membentang melintasi zaman, dan kekuatannya terus hidup dalam setiap guntur dan gelombang yang terjadi. Petir dan badai bukan sekadar fenomena alam. Bagi orang Yunani kuno, itulah perwujudan pertarungan para dewa yang perkasa. Jadi siapkan diri kita untuk menyelami kehebatan langit dan lautan. Kami baru akan mulai menguak misteri mereka. Seperti menjelang sebuah pesta besar, sensasi pertarungan ilahi ini sudah cukup membuat bulu kuduk merinding. Kisah bermula di zaman kuno ketika Kronos, penguasa para Titan, diliputi ketakutan akan ramalan bahwa ia akan digulingkan oleh anaknya sendiri. Setiap kali Rhea melahirkan seorang anak, Kronos menelannya hidup-hidup agar ramalan itu tak terjadi. 5 anak pertama, Rhea, Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon, semuanya ditelan oleh ayah mereka. Namun saat Rhea melahirkan anak bungsu Zeus, ia menggantikan bayi itu dengan batu yang dibalut kain. Kronos menelan batu tersebut tanpa curiga, sementara Zeus berhasil diselamatkan dan dibesarkan di Gunung Ida di Kreta oleh para nimfa dan kambing suci Amalthea. Setelah dewasa, Zeus kembali ke kediaman ayahnya untuk menghadapi ramalan tersebut. Dengan kecerdikannya, Zeus menyamar sebagai pembawa minuman ibunya dan mencampur obat khusus ke dalam anggur Kronos. Cepat atau lambat, perut Kronos tak tertahankan. Ia akhirnya memuntahkan batu dan saudara-saudaranya satu persatu. Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon muncul kembali ke dunia. Bersama-sama saudara-saudara baru ini, Zeus pun bersiap menghadapi Titan dalam perang dahsyat yang kelak dikenal sebagai Titanomachy. Untuk memperkuat pasukannya, Zeus merekrut Cyclops dan Hecatoncheir, raksasa 100 tangan, yang selama ini dikurung di Tartarus. Para Cyclops bahkan menempa senjata-senjata ampuh, kilat abadi bagi Zeus dan Trisula, dahsyat bagi Poseidon. Pertempuran Titanomachy pun berlangsung selama 10 tahun penuh kekacauan. Awan tebal bergulung, petir dan gelombang saling beradu, serta gempa mengguncang bumi akibat hentakan para dewa. Pada akhirnya, para Titan pun dikalahkan. Kronos dan sekutunya dihukum diikat di dasar Tartarus. Sementara Gaia dan Titan lainnya lenyap setelah mereka terpecah belah. Kemenangan ini membuka jalan bagi masa baru para dewa Olympus menguasai dunia. Era baru para dewa pun dimulai. Para dewa Olympus tampil sebagai penguasa dunia, membawa harapan akan tatanan yang lebih baik bagi semua makhluk ciptaan mereka. Setiap langkah kejadian ini tercatat dalam legenda menjadi pengantar era Olympus yang lebih terang. Setelah Titanomachy usai, 3 saudara besar, Zeus, Poseidon, dan Hades, membagi-bagikan penguasaan dunia secara adil. Dengan undian, Zeus mendapat langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades dunia bawah.
Zeus pun menjadi penguasa mutlak langit dan segala yang tertambat di antara awan. Di Gunung Olympus, ia mendirikan singgasana megah sebagai raja para dewa. Ia menetapkan hukum kosmis dan melindungi tatanan semesta. Dikenal sebagai Bapa para dewa, Zeus bertindak sebagai pengadil tertinggi. Simbol-simbol suci yang melekat pada Zeus mencerminkan kekuasaannya atas alam. Elang yang gagah, pohon ek yang kokoh, dan tentu saja petir yang siap melesat dari tangan agungnya. Ia mengendalikan cuaca, dapat menganugerahkan hujan subur atau mencurahkan petir dan badai sebagai tanda murka. Suaranya pun menggema menggelegar bak guntur, membuat siapapun gentar mendengarnya. Di sisi lain, Poseidon memperkuat dirinya sebagai penguasa lautan yang bergelora. Lautan luas yang menutupi sebagian besar dunia tunduk pada kekuasaannya. Dengan trisula di tangan, ia mampu memekarkan badai dahsyat di permukaan laut atau sebaliknya menenangkan ombak yang mengamuk. Satu hantaman trisula ke laut dan gelombang tinggi membanjiri cakrawala. Satu hantaman ke bumi dan guncangan gempa menggoyang daratan. Inilah sebabnya ia dijuluki Earth Shaker, pengguncang bumi. Tak hanya guncangan gempa, kekuasaan Poseidon menjangkau hingga makhluk-makhluk laut legendaris. Ia dianggap sebagai leluhur monster laut. Sila bertaring banyak, Charybdis penghisap laut, semuanya berada di bawah kendalinya. Lebih jauh, Poseidon dikenal menciptakan kuda pertama bagi manusia. Konon kuda pertama tercipta dari hentakan trisula Poseidon ke lautan. Hewan-hewan suci seperti kuda laut dan banteng sering dikaitkan dengannya, menegaskan kekuasaannya menjangkau daratan. Banyak pelaut kuno pun menyembahnya sebagai pelindung keselamatan di laut, membangun altar hingga doa meminta berkah agar aman berlayar. Dengan kuasanya atas gelombang, Poseidon memang disebut sebagai tuan lautan sejati. Mereka pun lalu membangun kerajaan baru yang mengikat langit dan laut dalam keseimbangan alam. Zeus dan Poseidon sama-sama menguasai senjata legendaris yang menunjukkan kekuatan masing-masing. Zeus memegang petir sebagai senjata utama. Petir itu ditempa oleh para Cyclops demi membantunya mengalahkan para Titan. Petir Zeus tak tertandingi kekuatannya. Satu lontaran bisa meluluh lantakan pegunungan dan memancarkan kilat yang menyilaukan. Selain itu, ia bisa memanggil badai petir sesuai keinginannya. Suaranya pun dahsyat. Sekali ia berteriak, langit dan bumi bergetar seperti diguncang guntur. Kekuasaan Zeus juga mencakup kemampuan mengatur cuaca dan memanipulasi unsur-unsur langit. Ia bahkan mampu menyamar sebagai makhluk lain. Meski petirnya yang epik ini biasanya sudah cukup untuk menegaskan kehebatannya, Zeus pun bukan tanpa trik lain. Dalam legenda, ia kadang dapat berubah wujud. Meski petirnya tangguh, ia bisa menyamar jadi hewan untuk mendekati musuh dalam diam. Begitu kekuatannya tak terbantahkan, seringkali tidak perlu menyamar bila petirnya sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, Poseidon menguasai laut dengan trisula ikoniknya. Trisula tersebut tidak hanya untuk menyerang, ia juga dipakai untuk menciptakan gempa besar. Setiap hentakan trisulanya ke air bisa mengundang badai dahsyat, sementara hentakan ke daratan menimbulkan gempa yang dapat merobohkan gedung. Kemampuannya dalam memanipulasi air sangat mengerikan. Ia dapat menciptakan gelombang pasang atau tsunami dengan hentakan tangannya dan sebaliknya menenangkan lautan sesukanya. Poseidon pun dikisahkan mampu menciptakan atau memanggil makhluk laut. Legenda mengatakan ia menurunkan makhluk-makhluk laut menakutkan dari kedalaman seperti Scylla dan Charybdis untuk menakut-nakuti musuh. Poseidon juga dikenal sebagai pencipta kuda-kuda laut, Hippokampi. Dalam mitos dikatakan menarik kereta Poseidon melintasi lautan. Selain itu, ia mampu memecah daratan dengan kekuatan trisulanya. Satu hantaman kuat ke tanah cukup untuk menciptakan teluk atau pulau baru di lautan. Kekuasaannya begitu besar sehingga para pelaut kuno selalu berlindung memuja namanya sebelum berlayar ke laut lepas. Selain itu, Poseidon disebut-sebut dapat memecah daratan dengan kekuatan trisulanya.
Satu hantaman kuat ke tanah cukup untuk menciptakan teluk atau pulau baru di lautan. Legenda lain menyebut ia pernah membuat samudra pecah, membentuk pulau Atlantis yang legendaris. Zeus dan Poseidon sama-sama perkasa masing-masing dengan senjata unik, petir dan trisula. Setiap kekuatan alam yang mereka kendalikan, langit di bawah petir Zeus, lautan di bawah gelombang Poseidon, menjadi milik mereka. Dan kedua kekuatan itu saling melengkapi menjaga keseimbangan jagat. Zeus, penguasa Olympus yang hampir tak terkalahkan, pernah ditantang oleh monster agung bernama Typhon. Typhon adalah makhluk purba setinggi pegunungan dengan kepala ular yang banyak dan suara raungan seperti ribuan badai. Pertempuran antara Zeus dan Typhon mengguncang langit dan bumi. Kilat-kilat menyambar menghadang nafas panas Typhon. Akhirnya Zeus berhasil menaklukkan Typhon dan mengurungnya di bawah Gunung Etna, menyimpan musuhnya itu sebagai peringatan akan kekuasaannya. Pertempuran besar lainnya adalah Titanomachi, tetapi cerita ini kemudian berlanjut ke pertempuran melawan para raksasa, Gigan. Dalam mitos disebutkan, Zeus juga mengalahkan para Gigan yang muncul dari darah Typhon. Selain menaklukkan musuh, Zeus juga memiliki peran krusial dalam kisah penciptaan manusia. Setelah menang atas Titan, ia memerintahkan Prometheus, Titan pemberi api, untuk membentuk manusia pertama dari tanah liat. Manusia pun lahir di dunia Yunani purba melalui tindakan sang Titan yang patuh kepada Zeus. Kekuatan Zeus juga terlihat dari kisah-kisah asmaranya yang legendaris. Ia seringkali turun ke dunia dalam berbagai bentuk penyamaran. Misalnya, sebagai hujan emas, ia menyentuh istana Raja Akrisius. Kejadian itu melahirkan Perseus. Saat ia menjelma menjadi angsa putih, ia memikat Leda. Dari pertemuan itu lahirlah Helen, si tercantik, dan saudara kembarnya Polydeuces. Demi merebut hati putri Eropa, Zeus berubah menjadi lembu putih dan membawanya ke Kreta. Dari situlah lahir Minos, sang raja. Dari persekutuan dengan Alkmene, lahirlah Hercules, sang manusia setengah dewa yang terkuat dan terpopuler. Bahkan dari Dewi Leto lahir pula putra-putri kembar, Artemis dan Apollo, Dewi dan Dewa Cahaya, serta alam liar. Dari setiap petualangan asmara itulah menambah daftar nama besar para pahlawan dan dewa, mengukuhkan Zeus sebagai bapak para dewa dan manusia. Poseidon juga memiliki kisah epik tersendiri. Dewa laut ini dikenal sebagai pencipta kuda pertama bagi umat manusia. Legenda menyebut ia menciptakan kuda pertama dari sapuan trisulanya di lautan. Bahkan dikisahkan ada Arion, seekor kuda terbang legendaris yang lahir ketika Poseidon bersatu dengan Dewi Demeter dalam wujud kuda. Salah satu persaingan mitos yang terkenal adalah antara Poseidon dan Athena dalam memperebutkan kota Athena. Poseidon menancapkan trisula ke tanah depan kota, memancarkan mata air asin yang menurunkan panas, sementara Athena menumbuhkan pohon zaitun. Warga Athena memilih anugerah Athena membuat Poseidon kesal dan mengutuk kota itu dengan mata air asin. Poseidon juga diketahui memicu bencana alam. Ia bisa menenggelamkan daratan dengan banjir laut yang mematikan jika marah pada penduduk. Misalnya, dalam epik Odyssey, Poseidon menghalang-halangi kepulangan Odysseus. Setelah Odysseus membutakan Polyphemus, putra Poseidon, sang dewa laut menghukum Odysseus dengan badai dan ombak ganas, memperlambat perjalanan pulangnya selama bertahun-tahun. Dalam beberapa mitos bahkan disebutkan Atlantis, pulau legendaris yang ia ciptakan dan lindungi. Hingga akhirnya peradaban itu tenggelam oleh amukan lautnya sendiri. Selain itu, dalam epos Perang Troya, Iliad, Poseidon memihak pihak Yunani. Ia bahkan muncul di medan perang, menyamar sebagai perwira Yunani untuk memberi semangat prajurit seperti Nestor dan Ajax. Persaingan dan ketegangan selalu mengiringi hubungan antara Zeus dan Poseidon. Contoh terkenalnya adalah perseteruan mitologis perebutan perlindungan kota Athena. Saat Athena dan Poseidon sama-sama menawarkan anugerah untuk kota Athena, perbedaan mereka memunculkan ketegangan. Athena akhirnya terpilih sebagai pelindung kota, membuat Poseidon kecewa dan murka. Ada pula legenda pemberontakan Olympus, dikisahkan Hera sempat bersekutu dengan Poseidon dan Ares
untuk menggulingkan tahta Zeus. Rencana itu gagal. Para pemberontak dihukum oleh sang raja dewa. Dari sisi karakter, keduanya memang sangat berbeda. Zeus digambarkan cenderung keras, otoriter, dan kejam dalam menegakkan keadilan. Ia mengatur langit dan menakuti baik dewa maupun manusia dengan kekuasaan absolutnya. Sifatnya penguasa yang mengontrol segala hal. Kesalahan kecil bisa dihukum dengan petirnya. Sebaliknya Poseidon lebih emosional dan pendendam. Amarahnya mudah terpancing, satu kata atau tindakan yang menyinggungnya dapat memicu badai dahsyat. Saat marah, ia melepaskan kekuatan gelombang dan gempa yang mengerikan. Namun ketika tenang, lautan bisa sangat damai di bawah naungannya. Dua saudara ini sama-sama perkasa, namun perbedaan sikap membuat setiap konflik mereka semakin dramatis dan sulit ditebak. Dalam setiap cerita, tampak bahwa kekuatan mereka seringkali ditentukan oleh konteks situasi. Akhirnya, satu pertanyaan besar mengemuka. Siapakah dewa yang paling kuat di antara keduanya? Zeus mungkin bertakhta tertinggi sebagai raja para dewa, mampu melempar petir yang memusnahkan, menguasai langit dengan otoritas mutlak. Kekuatannya dapat mencabut cahaya dari bintang atau mengirim hujan petir dari kejauhan, sehingga hanya dengan suara saja ia mampu membuat gemetar para dewa sekalipun. Di sisi lain, kekuatan Poseidon merambat ke seluruh penjuru bumi. Lautan luas yang mengelilingi pulau dan benua sepenuhnya di bawah kendalinya. Poseidon mampu mengerahkan angin badai dahsyat dan tsunami untuk menghancurkan pantai-pantai, atau sebaliknya menenangkan gelombang menjadi danau tenang dengan senjatanya. Dirikannya tak hanya di samudera, dengan satu hentakan trisula, ia bahkan bisa membelah daratan, menciptakan gunung berapi, dan menggilas kota dengan gempa hebat. Zeus mungkin unggul dalam hierarki dan kekuasaan ilahi, tetapi Poseidon memegang kendali langsung terhadap sebagian besar muka bumi. Kilat Zeus mungkin melenyapkan benteng musuh, tetapi badai Poseidon bisa menelan pulau utuh. Dalam pertarungan antara langit yang menggelegar dan lautan yang mengamuk, kekuatan mana yang lebih menakutkan? Kita pun bisa menarik kesimpulan bijak, baik Zeus maupun Poseidon adalah kekuatan alam yang luar biasa. Mereka bukan hanya tokoh dalam cerita tua. Kehadiran mereka terasa setiap kali langit menyambar atau ombak bergulung tinggi. Pertimbangkanlah, setiap kali petir melesat di malam hari dan suaranya menggema, itu adalah simbol kekuatan Zeus yang menakutkan. Begitu pula saat mendengar dentuman ombak, kita diingatkan akan kekuatan Poseidon yang bisa mengangkat air laut setinggi gunung. Pada akhirnya, pertanyaan siapa yang lebih kuat mungkin tak akan menemukan jawaban pasti. Yang terpenting adalah kita menghormati kekuatan luar biasa yang mereka miliki. Kita biarkan pertanyaan itu menggantung. Kalau kalian harus memilih, siapakah yang lebih kalian takuti? Kemarahan dahsyat dewa petir Zeus atau badai besar sang dewa laut Poseidon? Dan kalau kamu suka video seperti ini yang mengupas tuntas mitologi, sejarah kuno, atau pertarungan epik antar dewa, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kamu. Subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oh ya, share video ini ke teman-teman kamu yang juga suka kisah mitologi. Siapa tahu kalian bisa berdebat seru tentang siapa yang lebih keren, Zeus atau Poseidon. Sampai jumpa di video berikutnya. Petir dan ombak mungkin reda, tapi mitos akan terus bergema.